Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana wa syafi'ana Muhammad ibni Abdillah sadiqul wa'dil amin. Wa qala ta'ala Lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ikhwani fid din, shaimin wa shaimat, sahibul i'tikaf rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Keutamaan di hari-hari terakhir bulan Ramadan di antaranya adalah 6 permasalahan. 6 itu khairun insyaallah. Salah satunya adalah i'tikaf di masjid-masjid kaum muslimin yang memenuhi syarat. Yang kedua, qiyamul lail, berdiri salat di tengah malam baik sendirian maupun bersama imam. Yang keempat, tilawatul Quran, yaitu mereka mentadaburi Al-Quran, membacanya dan berusaha memahami artinya. Yang keempat adalah sedekah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Hatta la ta'lama simaluhu ma yunfiqu yaminuh. Yang kelima, memperbanyak doa, dan ini sudah kita bahas pada hari pertama i'tikaf, yaitu doa. Dan yang keenam adalah bertaubat serta istighfar kepada Allah atas segala dosa-dosanya sehingga terpenuhi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Hari ini, pagi yang mulia ini, kita membahas salat, yaitu salat wajibkah dia maupun salat sunnahkah dia dalam menghadapi malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika wa ana awalul mu'minin. Ketika Nabi Ibrahim berdoa seperti itu, dalam Al-Quran diabadikan, sesungguhnya salatku, wa nusuki, sesembelihan-sesembelihanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb seru semesta alam. Dan janganlah kita termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah dengan selainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Inna salata 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu atas orang-orang mukmin telah dicatat waktunya, ketetapannya, syarat-syaratnya, dan waktu-waktu yang diperoleh keutamaannya. Wa minal ahadis, dan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buyinal islamu ala khamsin, dibangun Islam itu atas dasar 5 perkara. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah. Setelah kita mengucapkan syahadat, yang pertama setelah itu adalah engkau mendirikan salat.
Saudaraku kaum muslimin, salat ini penting. Naam, wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Mengadulah kepada Allah tentang dirimu, terutama saat-saat salat. Orang yang bisa salat sunnah dengan khusyuk, dia membaca bacaannya dengan khusyuk dan dia merenungi dirinya dan ayat-ayat tersebut dengan khusyuk adalah fadilah. Orang-orang terdahulu menghabiskan malamnya untuk salat. Lalu di mana posisi kita jika kita tidak menghabiskan malam-malam kita dengan salat? Saudara-saudaraku kaum muslimin, man shoma Ramadhana, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan. Na'am barakallahu fikum. Imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Adapun dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, man qoma Ramadhana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang berdiri salat di bulan Ramadan, maknanya di sini adalah salat malam, Allah ampunkan dosa-dosa mereka yang telah lalu. Saudara-saudaraku, kita menderita, kita mengalami kesedihan, hati yang gundah gulana, keadaan keuangan yang porak-poranda, kehidupan rumah tangga yang gak jelas besok harus makan apa, anak-anak yang cerai-berai akibat pendidikan yang berjauhan, atau karena sedikitnya pemasukan di bulan Ramadan akibat banyaknya mendekatkan diri kepada Allah. Bangkitlah untuk sholat. Dan antum bisa temui di dalam sholat itu betapa lemahnya dirimu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau di dalam doa kita berdoa, doa-doa kita itu mewakili diri kita kepada Rabb Jalla wa'ala. Tapi kalau kita sholat, di dalam bacaan sholat itu semua telah dirangkai oleh Allah bacaan-bacaan yang seluruhnya adalah, sebahagian besarnya adalah doa-doa hamba kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah aku petunjuk jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri petunjuk kepadanya. Dan bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Bukankah itu doa di dalam salat? Bahkan seafdal-afdalnya doa adalah doa yang dibaca di dalam salat. Dan seafdal-afdalnya doa adalah salat itu sendiri. Jadi kalau antum sedang berdiri salat, maka antum sedang berdoa kepada Allah. Antum sedang meminta kepada Allah. Dan antum sedang meletakkan kemewahan dunia, meletakkan keangkuhan, kesombongan, keakuan, sedang beribadah seorang hamba kepada Rabb-nya dengan ruku, sujud, menghadapkan wajah, meletakkan kening, meletakkan mata, meletakkan hidung, meletakkan penciuman di sajadah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah engkau bersama dengan orang-orang yang rukuk. Na'am barakallahu fikum. Jadi salat ini adalah ibadah tertinggi. Ibadah yang sangat luar biasa. Jangan bermain-main, jangan menyepelekan perbuatan salat-salat meskipun salat sunnah, terutama di dalam bulan Ramadan ini. Kalau kita benar-benar menjaga malam-malam 10 hari terakhir ini dengan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, berdoa agar Allah ampunkan dosa kita, menjaga diri agar mata tidak salah memandang, menjaga diri agar lisan tidak jatuh pada ghibah, perselisihan, hasad, dengki,
Fa insyaallah orang-orang tersebut adalah orang-orang yang beruntung. Apalagi ditambah dengan i'tikaf di masjid-masjid Allah semampunya. Beruntung. Kenapa? Karena dia pastinya mendapatkan Lailatul Qadar. Akan tetapi Lailatul Qadar itu kapannya? Harinya, malamnya memang Allah sembunyikan dari keramaian manusia. Wasari'u ilal maghfirati min rabbikum wal jannah. Bersegeralah kalian kepada Allah, kepada ampunan Allah, kepada surganya Allah, yang surganya Allah itu seluas langit dan bumi. Jika kita saja dikuburkan kelak di liang lahat, ada orang yang kuburannya itu sejauh mata memandang. Tetapi ada juga orang yang sholat atau orang yang dikubur dalam keadaan kuburannya itu menyempit, gelap gulita, bau bangkai, sehingga remuklah seluruh tulang belulangnya. Hati-hati. Ada orang yang mengatakan memang pekerjaannya apa Pak? Pekerjaan saya belum ada. Oh Bapak orang-orang berjenggot yang kerjaannya sholat itu ya. Seperti itulah penilaian manusia terhadap muslimin yang lain. Akibat penjajahan yang terlalu lama. 350 tahun dicatat dalam sejarah penjajahan bangsa-bangsa Eropa terhadap Nusantara. 350 tahun cukup membuat generasi terbaik dulu mati, digantikan oleh generasi-generasi mohon maaf yang bodoh, tidak mengenal agama. Sehingga sebagian mereka menyembah berhala, sebagian mereka lagi jatuh kepada animisme, sebagian mereka lagi jatuh kepada khurafat, takhayulat dan berbagai kerusakan, sehingga ketika datang agama yang hak ini, mereka melabeli agama yang hak ini dengan bahasa-bahasa yang sesuka mereka. Pasukan cingkrang, pasukan berjenggot, atau pasukan-pasukan yang mereka menyebutnya agar manusia menjauhinya. Permasalahan yang terjadi bukan berbeda pendapat, tetapi permasalahan yang terjadi adalah perbedaan pendapatan. Mereka takut ahlul haq yang menyampaikan dakwah tanpa amplop akan merusak pasaran dakwah mereka. Jadilah mereka menghalang-halangi manusia untuk mengenal Robnya kecuali melalui mereka. Sebab kalau melalui mereka, mereka dijadikan perantara. Dengan perantara itu orang-orang jahil mampu bekerja sebulan untuk membayar kepada mereka demi tersampainya doa untuk kedua orang tuanya. Begitulah. Ada manusia yang mencari dunia dan ada manusia yang mencari Allah Rabb Jalla wa'ala. Ikhwani, apakah antum masih senang dengan mempercepat ruku? Apakah antum bangga dengan solat yang cepat? Apakah antum tidak punya rasa ingin berdekatan dengan Rabb Jalla wa'ala? Ya ikhwati, apakah anti senang dengan sujudmu yang cepat? Ketika bacaanmu belum selesai, antum sudah bangkit lagi dan antum mengucapkan salam. Apakah tidak lebih baik anti duduk lebih lama, sujud lebih lama, ruku lebih lama, dan berdoa lebih lama? Bahkan di ujung-ujung salat anti itu diselipkan doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Artinya ada kebenaran azab kubur, ada kebenaran azab jahannam, ada kebenaran fitnah hidup dan fitnah mati, dan ada kedatangan dajjal yang merusak dan menghidupkan orang yang mati, memberikan air di negeri yang tandus dan mentanduskan di negeri yang subur.
Seandainya hari-hari yang diperingatkan Nabi tentang datangnya Lailatul Qadar kita ingkar, kita lalai, kita lebih sibuk dengan urusan dunia kita, lah nanti bagaimana kalau Dajjal datang membangkitkan orang yang mati dan bertanya kepada yang mati, siapakah Tuhanmu? Tuhanku adalah engkau. Bagaimana? Bagaimana ketika Dajjal membuat satu negeri yang subur seketika menjadi runtuh, busuk bebuahan, tanah tidak mengucurkan air, dan tandus seketika manusia, penduduk negeri itu kelaparan. Terus bagaimana kalau Dajjal mendatangi orang-orang Yahudi, kemudian menumbuhkan beberapa tanaman, subur, makmur, kaya raya? Apakah kalian tidak akan berlomba-lomba mengejar dunia ini? Wa tanafasuha kama tanafasuha fatuhlikatkum kama ahlakathum. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahkan ditambah lagi dalam solat itu dengan doa yang mulia. Wahai Allah, na'am barakallahu fikum, kita diminta lagi membaca doa agar Allah menguatkan pondasi agama kita, agar Allah menguatkan hati kita, agar Allah menjaga diri kita dan hati kita dari fitnah-fitnah. Jadi jangan bermain-main dalam solat. Bersungguh-sungguhlah dalam solat. Terutama solat-solat yang dilakukan sendiri. Hati-hati, maknai. Jadikan solat itu sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai tempat mengadu. Jadikan solat itu menjadi tempat kita memohon kepada Allah dengan riang gembira dan sedih maupun dalam keadaan apa saja. Wahai orang-orang yang beriman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Kalau antum ingin menjadi orang yang sabar, perlamalah solatnya. Di dalam surga itu ada beberapa pintu, selain pintu siam, pintu Ramadan, maksudnya pintu puasa. Ada pintu solat yang sedang kita bahas ini. Kemudian ada lagi pintu sabar. Sementara dalam ayat ini Allah menggabungkan antara wasta'inu bisabri wassalah. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ma u'tiya ahadun khairun wa ausa'u minas sabr. Aku, kata Allah, tidak memberikan kepada seorang hamba pemberian dengan pemberian yang lebih baik, wa ausa'u, dan lebih luas, minas sabr, daripada kesabaran. Kalau kita pandai, cerdas, pintar, dikdaya, mampuni, tidak punya kesabaran, kita bukan seorang ahli dalam pada itu. Tercabik-cabik ilmu kita di tengah jalan karena kita kurang sabar. Tetapi kalau kita punya sabar, ilmu yang kurang bisa didapat dan dicari. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sepertinya tahun-tahun yang lalu bacaan Quran kita terbata-bata. Tapi karena kerajinan kita berdoa kepada Allah, bisa jadi di saat-saat Ramadan ini bacaan Al-Quran semakin baik. Terus berdoa seperti itu, kelak bacaan Al-Quran kita lebih baik. Anna inda zoni abdini. Aku, kata Allah, sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau hambaku itu menduga diriku Allah berseperti ini, engkau dapati. Tapi kalau saya nggak kerja, Ustaz, saya nggak bisa bayar kontrakan. Nggak bisa. Bahkan kamu tidak akan mampu bayar kontrakan sama sekali. Sebab dari awal perkara kamu telah takut bahwa kamu tidak bisa membayar kontrakan. Ingat, hidup ini harus penuh dengan keyakinan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah dengan sungguh-sungguh sampai kematian menimpamu. Dan kamu yakin hidup di atas ketawakalan, hidup di atas kesungguh-sungguhan, dan tidak bermain-main.
Rawahu Imam Al-Baihaqi min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Ambil yang 5 sebelum datang yang 5. Satu saja. Sababaka limaradika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda ini harus dimanfaatkan. Ambil masa muda ini. Masa muda itu bukan anak-anak dan bukan remaja. Manusia usia 40 tahun ke bawah itu semua masih muda. Maka bersemangatlah, bangkitlah sholat, berwuduklah dengan sempurna, dengan lama. Setelah berwuduk berdoa, baik mengangkat tangan maupun tidak mengangkat tangan. Kemudian berjalanlah ke masjid. Wa bikulli khutwatin tamsiha ila salati sedekah. Engkau berangkat ke masjid, kaki kanan itu membuang keburukan, kaki kiri itu membuang keburukan, kaki kanan mendatangkan kebaikan. Kemudian salat sunnah 2 rakaat di masjid Allah. Janganlah engkau duduk sampai engkau salat 2 rakaat. Kemudian salat bersama imam atau sebelumnya ada salat-salat sebelum salat duhur atau salat asar. Antum salat, kemudian antum diam membaca Quran, kemudian antum diam beristighfar mohon ampun kepada Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 6 perkara atau 7 perkara Allah beri naungan kepada seorang hamba di mana hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yaitu orang yang introspeksi terhadap dirinya. Hari ini aku berbuat apa? Aku sudah memberi apa terhadap Rabbku yang kusembah, yang menciptakanku, yang memberikan aku kehidupan, yang memberikan aku jari 5, memberikan aku pakaian. Kita nggak pernah kepikiran bahwa yang memberi baju ini Allah. Kita nggak kepikir bahwa kalau kita nggak sehat, juta-jutaan biaya yang kita keluarkan. Kita nggak pernah mikir kalau nafas yang kita hirup gratis ini diciptakan oleh Allah untuk kita beribadah kepada mereka, maksudnya kepada Allah. Kita hanya berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Bahkan lebih ironisnya, kita menyampaikan ke anak-anak kita, ayah harus kerja. Kalau ayah tidak kerja, kamu makan apa? Ini adalah pendidikan yang berbahaya. Menyampingkan keadaan, keterlibatan, keberadaan, campur tangan Allah dalam memberi makan kepada anak-anakmu. Jangan. Allah lah yang mencukupimu. Allah lah yang memberikan rezeki kepadamu. Bahkan sebaiknya ketika lapar mendera, salatlah. Salat, minta kepada Allah. Ya Allah, aku butuh makan untuk menegakkan tulang sulbiku. Ya Allah, semua manusia bekerja. Keluar dari rumah mereka bekerja. Dan mereka orang-orang yang pintar sementara saya tidak pandai mencari dunia. Jika engkau tidak menolongku, sesungguhnya aku akan menjadi orang yang hina. Yakin. Allah pasti memberikan kepadamu rezeki. Seperti apa rezeki itu belum tentu dan bisa jadi Allah masih mengujimu lagi. Tetapi yang terpenting tahapan-tahapan tawakal ini sudah kita jalani. Bagaimana kita bisa merasakan manisnya iman? Kalau kita tidak pernah meminta dan Allah menahan, kemudian setelah kita benar-benar menderita, baru Allah beri. Seandainya kita meminta terus diberi, besok kita sombong. Besok kita yakin Allah pasti memberi. Karena Allah Maha Karim. Tapi kalau kita meminta, kemudian kita diuji, kita bersabar lagi, kita meminta lagi. Kemudian kita diuji lagi, kita bersabar lagi, kemudian kita meminta lagi. Allah akan mencukupi rezekimu tanpa engkau mencarinya. Wa man kanat akhiratani yatahu.
Jam'allahu lahu amrahu wa ja'alal ghina fi qalbihi wa ma atathu dunya fahiya ragimah. Ramadan 10 hari terakhir, malam-malam Lailatul Qadar adalah kesempatanmu untuk mengenal saudaramu yang benar dan sejati. Siapa saudaramu yang benar dan sejati itu, wahai ummahat? Saudaramu yang benar dan sejati itu yang mengajakmu ruku', mengajakmu sujud, mengajakmu bertasbih, mengajakmu bertakbir, mengajakmu mengenal Allah Rabb Jalla wa'ala yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Sahabat sejatimu yang membentangkan sajadah untukmu, yang memberikan minuman kepadamu ketika kamu letih, yang memasakkan air kepadamu ketika kamu butuh. Sahabat yang sebenarnya itu yang menggandeng tanganmu menuju maghfirah Allah Rabb Jalla wa'ala. Bukan yang mengajakmu untuk menikmati kemegahan dunia. Bukan yang menguruskan paspor, bukan yang mencarikan permit, bukan yang menguruskan siapa yang menjadi kafil di sana. Tetapi orang-orang yang menjadi temanmu yang abadi adalah orang-orang yang mengajakmu untuk iktikaf, baik di Masjidil Haram, di Masjid Nabi, maupun di Al-Aqsa. Carilah sahabat seperti ini. Rajulani, 2 orang lelaki, tahaba fillahi ta'ala, yang saling mencintai karena Allah Rabb Jalla wa'ala. Istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Mereka bertemu karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Mungkin hari ini kita belum menemukan teman-teman seperti itu. Tapi percayalah, mintalah pada Allah agar Allah mendatangkan kita teman seperti itu. Mungkin perlu waktu 10 tahun, 13 tahun, atau lebih untuk mencari teman-teman sejati yang mengajak ruku kepada Allah, yang mengajak memasuki surganya Allah yang luas, yang mengingatkan kita ketika kita lupa dan salah, yang membimbing kita ketika kita keliru, yang tahu ketika kita kenyang dan ketika kita lapar. Kalau engkau sudah punya teman yang baik seperti itu, sesungguhnya dirimu telah menjadi pemenang. Kalau antum sudah mau duduk di masjid di 10 hari terakhir ini, fa insyaallah kekalahan yang paling menyakitkan adalah partai final. Kemenangan yang paling menyejukkan pandangan dan menguatkan jiwa adalah kemenangan di partai final. Barang siapa yang partai finalnya benar-benar mengikhlaskan niatnya kepada Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah, yaitu orang-orang yang mengikhlaskan diri, mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan niat, beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang beriman itu adalah tidak tahu kapan kematian tiba. Bisa jadi kematian itu datang besok, atau lusa, atau malam nanti. Ketika kematian itu datang, dia benar-benar mengetuk pintu. Siapakah engkau? Aku tidak pernah melihatmu sama sekali. Aku adalah malaikat maut. Saat seperti itu, enggak sempat kamu menulis wasiat. Enggak sempat kamu menulis hutangmu di sana 100.000. Saat seperti itu, hampa. Semua sesak. Dada hancur. Tidak ada mata yang bisa ditoleh. Seluruhnya telah habis. Usia kita telah limit. Kita harus mempertanggungjawabkan semua usaha kita, anak dan istri kita, harta kita, amal kita. Padahal manusia itu sesungguhnya diciptakan dalam keadaan baik. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan kepada kita nasihat.
di ujung pertemuan ini. Kullu ummati yadkhulunal jannata ila man aba. Seluruh umatku berpeluang, berpotensi memasuki surganya Allah tabaraka wa ta'ala, kecuali yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang memaksiatiku maka dia termasuk orang-orang yang aba, enggan memasuki surganya Allah. Padahal kulit ini tidak akan sanggup dengan panasnya neraka Allah. Neraka Allah panasnya 50.000 kali dari panas bumi. Apakah diri kita mampu memasukinya setahap demi setahap? Atau kita mampu dimasukkan ke dalam neraka sehari saja, atau setahun saja, atau 10 tahun? Kehidupan dunia jika dibanding dengan kehidupan akhirat, bi khamsina alfasanah. Wasbir sabran jamila. Maka sabar yang sempurna adalah kesabaran yang baik. Saudaraku kaum muslimin, berdirilah untuk sholat. Janganlah lemah, jangan bermalas-malasan. Sifat orang-orang munafik itu adalah ketika disuruh untuk berdiri sholat, mereka bermalas-malasan. Mereka sholat dalam keadaan berat, melangkahkan kaki dalam keadaan berat. Lebih baik, lebih enak, lebih nyenyak tidur dibanding sholat. Padahal sholat itu akan menjadi penolong kepada diri kita kelak di hari kiamat. Manusia pada hari kiamat nanti hanya ada 2. Yang pertama, ahlu surga menyesal. Kenapa mereka dulu tidak beramal lebih banyak? Pun mereka menyesal. Kenapa aku dulu sibuk dengan perusahaanku? Padahal dia menjadi orang yang di dunia ini menghabiskan hartanya untuk membangun masjid. Karena dia ahlus jannah. Bisa jadi dia berjihad di jalan Allah dan terbunuh. Bisa jadi dia ketika hidup di dunia ini sabarnya seluas lautan membentang. Tetapi ketika dia mati dia menyesal. Ya Allah, kenapa dulu aku tidak berbuat lebih banyak? Sedangkan ahli neraka juga menyesal. Penyesalan ahli neraka bahkan diabadikan di dalam Al-Quran. Bahkan mereka meminta waktu sejenak saja untuk bangkit di dunia dan ingin menjadi orang-orang yang soleh. Wala yu'akhirallahu nafsan, dan Allah tidak mengakhirkan sedikit pun kematian bagi mereka. Dan Allah Maha tahu atas apa yang mereka perbuat. Saudaraku, pilihlah kita di akhirat nanti menyesal yang mana. Nasihat-nasihat telah disampaikan. Pilihlah kita menyesal di mana. Di mana dari 2 penyesalan itu dirimu berada. Di ambang yang mana? Ketika manusia memasuki siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar. Ada yang memasuki siratal mustaqim dengan merangkak. Ada yang memasuki siratal mustaqim dengan berlari. Ada yang memasuki siratal mustaqim begitu kaki pertama masuk ke dalam jurang dalam, yaitu neraka jahim. Satu hari seorang sahabat Nabi memimpikan Abdurrahman bin Auf berjalan memasuki sirat dengan merangkak atau tertati-tati. Mendengar itu Abdurrahman bin Auf menangis dan mensedekahkan seluruh hartanya tak tersisa. Kemudian dia menjadi orang yang sangat miskin dan melarat. Kemudian ketika sampai suatu hari nanti Abdurrahman bin Auf kembali ke pasar dan berjualan, Allah kembalikan seluruh hartanya. Kenapa sampai seberani itu? Karena dia yakin Allah Maha Kaya. Dia siap menderita di hari ini karena kebahagiaan dan keindahan hidup bukan di sini, tetapi di akhirat nanti. Dia siap dicela, dia siap dijadikan orang celaan,
Dia siap jadikan orang hinaan karena dia tahu kemuliaan bukan di sini. Karena dia tahu hidup di dunia ini hanya penjara, sementara akhirat nanti adalah surga kita. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.